Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anam ayuhat tulabah naltaqi fi dirasatana fi hadzal yaum. Insyaallah sawfa nastamir dirasatana mimma yata'allaqu an eh, tarkis amulahasah mimma yata'allaqu an fi'lil madhi wa fi'lil mudhari. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam pembelajaran di hari ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meringkas meringkas terkait dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari di pembelajaran yang telah kita sampaikan. Nah, adapun anak-anak yang kemarin sudah pernah masuk di TPN dan sudah berjumpa dengan materi bahasa Arab, insya Allah sudah memiliki sedikit gambaran ya. Oke, jadi nah ini Bapak coba bikinkan video, kemudian Bapak share kepada kalian untuk agar semuanya rata, semuanya bisa mengetahui. Oke, nah nanti setelah kalian apa namanya mohon maaf. Sebelum kalian menyimak video ini, alangkah baiknya kalian memprint atau mencetaknya buat yang sudah Bapak berikan di Classroom. Jadi nanti ini Bapak akan share buatnya ini, kemudian kalian print dulu di tukang fotokopi, kemudian kalian baru menyimak video ini. Oke, baik, Bapak akan langsung mulai. Bismillah. Oke anak-anakku, nah bisa kalian cermati di layar itu ya. Jadi ini terkait dengan pembahasan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, di dalam bahasa Arab itu ya semua kata kerjanya ya. Kata kerja ingat yang di situ ada aktivitasnya, contohnya makan, itu kan ada aktivitasnya di situ. Kalian menyuap makanan ke mulut kalian. Kemudian menyapu itu ada aktivitas kalian menyingkirkan kotoran di lantai, kemudian mencuci kalian aktivitasnya membersihkan pakaian kalian. Nah, semua itu aktivitas mencuci, kemudian menyapu, kemudian makan itu adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia. Lah, bahasa Arabnya kata kerja apa? Itu namanya fi'lu. Nah, ini. Oke. Nah, kita cermati bahasa Indonesia ya. Kata kerjanya makan. Untuk mengucap makan, itu ya cuman makan saja. Cuman kalau bahasa Arab itu ada istilah fi'il madinya dan istilah fi'il mudhari'nya. Itu ya. Contoh pergi itu ya. Pergi. Oke, Bapak ini ini Bapak berikan ini dulu artinya dulu ya. Pergi. Nah, Bapak contohkan pergi itu ya. Pergi itu ada telah pergi, sedang atau akan pergi. Jadi ada dua. Ini yang telah atau sedang atau akan. Tuh. Kalau telah dahaba, kalau sedang atau akan yadhabu. Begitu semua kata kerja dalam bahasa Arab. Oke. Contohnya apa ya? Melihat nanti di sini kalau telah melihat nadoro polanya 3 kalau fi'il madi. Kemudian rata-rata ya itu ya. Oke, yang diajarkan di SD. Nadhara melihat, kalau sedang atau akan melihat yang duru beda, gitu ya. Jadi nadhara yang duru. Oke itu. Setiap kata kerja bahasa Arab ingat pasti punya fi'il madinya yang menunjukkan telah dan fi'il mudhari'nya yang menunjukkan sedang atau akan. Karena ini pergi berarti telah pergi, dhahaba. Ini sedang atau akan pergi, yadhabu. Ini walaupun sama-sama pergi ya. Gitu. Oke. Nah, jadi pertama kalian harus bisa membedakan mana yang fi'il madhi, mana yang fi'il mudhari. Oke.
Kalau cara membedakannya dari segi susunan dulu, dari susunan huruf. Ingat? Nah, tidak yang ini ya. Ini kan artinya telah pergi, sedang atau akan pergi. Berarti kita tarik kesimpulan dulu. Yang namanya dhahaba itu ya, itu adalah fi'il madhi. Tidak hanya dhahaba ya, jadi yang polanya ini ya. Polanya seperti ini. Contohnya kataba. Jadi yang tiga huruf itu. Tuh. Jadi itu namanya fi'lul madhi, fi'il madhinya. Oke, artinya telah. Nah, kalau yang fi'il mudhari'nya, nah ini ya kita tarik kesimpulan tek. Nah, ini fi'il mudhari'. Oh, tek. Nah, itu fi'il mudhari'. Nanti kalau contoh yang lain kataba yaktubu fi'il madhinya, kataba fi'il mudhari'nya yaktubu. Nah, itu. Oke, nah artinya fi'il mudhari' sedang atau akan. Perbedaan perbedaan pertama itu dari segi arti. Kalau yang fi'il madhi artinya telah, kalau fi'il mudhari artinya sedang atau akan. Kemudian perbedaan kedua itu kalau fi'il dari susunan, perbedaannya ini. Fi'il mudhari ya itu salah apa namanya di depannya pasti terdapat dari kemungkinan ya 4 huruf ini. Kalau enggak ya, tak, hamzah, nun. Itu pasti di depannya selalu ada itu salah satu di antara keempat huruf ini. Nah ini ada ya. Nah, berarti dia fi'il mudhari. Ingat membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari pertama dari segi arti. Kalau fi'il madhi itu artinya telah, kalau fi'il mudhari artinya sedang. Nah, tergantung kata kerjanya. Ini pergi. Pergi kan bahasa Arabnya dhahaba. Dhahaba yadhabu ya. Kalau dhahabanya fi'il madhi menunjukkan arti telah, kalau yadhabu fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan. Dan dari segi susunan ya, fi'il mudhari itu di depannya selalu diawali oleh salah satu huruf ini. Ya, ta, hamzah atau nun. Nah, oke, tergantung itu nanti siapa yang melakukan kan lain imbuhannya. Oke, kemudian kita masuk kedua. Poin kedua, tadi kan sudah membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang apa namanya kesamaan. Kalau tadi perbedaan sekarang kesamaan. Kesamaan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu ya sama-sama memiliki pelaku. Jadi dalam bahasa Arab kata kerjanya itu sudah ada pelakunya di sana. Maka dari itu berbeda ketika yang melakukan antara ini pelaku ya. Pelaku dalam bahasa Arab ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kemarin kalian sudah TPM, kalian sudah hafal ya. Jadi ada caranya untuk menghafal. Oke. Nah, insya Allah kalian kalau apa namanya berkesempatan mendapati pembelajaran bahasa Arab nanti akan Bapak ajarkan caranya menghafal lebih cepat. Oke, nah untuk sekarang dihafal manual dulu ya. Nah, ini pelakunya di dalam bahasa Arab, pelaku-pelaku dalam bahasa Arab. Pelaku itu yang melakukan. Contohnya Muhammad makan, berarti pelakunya yang melakukan kata kerjanya siapa? Kalau kata kerjanya kan makan, berarti yang melakukan Muhammad. Nah, Muhammad itu istilahnya dalam bahasa Arab itu huwa atau dia laki. Kalau Fatimah berarti Fatimah makan, berarti Fatimah kan dia perempuan. Oke, lah pelaku di dalam bahasa Arab itu ada huwa pertama. Artinya dia laki. Ada hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. Ini dihafalkan dulu ya nak. Harus hafal dulu. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya, nahnu kami. Silahkan di pause atau diberhentikan video ini, nggak apa-apa. Jadi sambil dihafalkan dulu. Oke, kemudian kalau sudah hafal, ya kalian masuk ke sini, tek, ke panah yang ini, tek. Kita ke fi'il madhi dulu. Nah, ingat ya, kesamaannya ingat semuanya ada pelaku untuk huwa, hiya, anta, anti, dan anana
nu. Tetapi perbedaannya ingat ya, kurun waktunya lain. Tuh, kalau dhahaba tadi telah, kalau apa namanya fi'il mudhari sedang atau akan. Gitu. Walaupun ini sama-sama pergi ya. Kalau dhahaba telah pergi ya dhahabu sedang atau akan pergi. Nah, ini ada huwa hiya anta anti ana nahnu. Ini juga ada huwa hiya anta anti ana nahnu. Imbuhannya beda antara yang di fi'il madhi sama fi'il mudhari. Nah, rata-rata kalau imbuhannya yang di belakang atau yang paling sisi paling kiri itu adalah fi'il madhi. Tapi kalau imbuhannya yang di depan itu adalah fi'il mudhari. Kecuali anti ya, anti itu depan dan belakang. Oke, nah coba kita cermati. Nah, untuk huwa itu polos ya di masing-masing fiil baik fiil madi maupun fiil mudhari polos. Dhahaba yadhabu. Tetapi kalau hiya itu kalau yang melakukan hiya atau dia perempuan di dalam apa namanya bahasa Arab. Nah, kalau pergi semula dhahaba menjadi dhahabat. Dicermati nak yang dimerahkan. Ini imbuhan-imbuhan yang harus kalian hafalkan. Kalau hiya imbuhannya tak sukun, kalau apa namanya anta imbuhannya tak fatkah. Nah, tapi ingat ya sebelumnya kalau imbuhannya itu berharokat atau apa namanya berbunyi, berarti huruf sebelumnya dimatikan atau disukun. Contohnya ini. Nah, ini sukun. Karena apa? Imbuhannya semuanya berbunyi. Tati, tuna. Nah, kalau ini kan imbuhannya mati atau disukun, berarti sebelumnya tetap fatkah. Itu. Jadi dahabat, dahabta, dahabti, dahabtu, dahabna. Urut huwa hiya anta anti ananahnu. Oke. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari imbuhannya dari yadhabu. Gitu ya. Kalau misalnya dahaba ya, kalau fi'il mati dahaba kan telah pergi. Itu artinya lengkapnya karena fi'il mati dan fi'il mudhari sudah ada pelaku di sana. Berarti kalau dahaba itu miliknya huwa. Berarti diartikan ini dulu. Dia laki-laki. Huwa kan dia laki-laki. Ingat di dalam bahasa Indonesia eh, apa namanya pelaku selalu ditaruh di depan untuk mengartikannya. Berarti dia ya. Disebut pelakunya itu dahaba siapa pelakunya? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Jadi kalau fi'il mudhari polosan seperti ini berarti dia ada kata kerja huwa. Huwa itu apa? Dia laki-laki. Diartikan dahaba berarti dia laki-laki. Ingat fi'il madhi telah dia laki-laki telah pergi. Nah, kalau ini artinya dia perempuan telah pergi. Kau nih kamu laki-laki telah pergi. Dahabti kamu perempuan telah pergi. Dahabtu saya telah pergi. Dahabna kami telah pergi. Tetapi ingat ya kesamaan antara semua ini telah kurun waktunya. Nah, ingat imbuhannya kalau imbuhannya berbeda menunjukkan pelakunya juga berbeda. Nah, sama juga fi'il mudhari. Nah, ini yadhabu. Kalau yadhabu nggak ada imbuhan sama sekali ya berarti huwa. Kalau yadhabu berarti artinya dia laki-laki. Sedang atau akan. Ingat fi'il mudhari sedang atau akan. Sedang atau akan pergi. Kalau hiya tadhabu berarti dia perempuan sedang atau akan pergi. Nah, kalau tadhabu juga kamu laki-laki sedang atau akan pergi. Sama ya kalau hiya dan anta dalam bahasa Arab itu imbuhannya sama. Kalau anti tadhabina ingat imbuhannya ya. Kenapa yang Bapak merahkan penting? Karena ini yang putih-putih ini bisa berubah kalau seandainya kata kerjanya diubah. Contohnya kalau kata kerjanya menulis fi'il mudhari kata bayak tubuh lah. Fi'il mudharinya kan yang yaktubu. Semula yaktubu kalau anti berarti taktubina itu. Jadi tengah-tengahnya bisa berubah. Yang tidak bisa berubah ini. Nah, imbuhannya yang dihafalkan. Kemudian kalau anak saya, nah imbuhannya hamzah fatkah adhabu. Kalau nahnu kami yang sedang atau akan pergi berarti nadhabu. Ingat pertama dihafalkan ini dulu.
huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Itu seperti itu. Kemudian baru menghafalkan imbuhan dari masing-masing ini, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Oke, seperti itu anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang coba kita akan lihat ya. Kita akan lihat pengaplikasiannya di dalam soal. Nah, coba kita lihat. Oke, kita stop share dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, nah sekarang kalian ingat ya, kalian tadi sudah print ya. Kalau sudah memprint lebih enak ya. Jadi tinggal kita lihat aplikasinya di sini. Oke, kita lihat di sini ada soal Mahmud. Ini yang terkait, bentar. Nah, ini yang, oke, fi'il madhi dulu ya. Nah, ini Mahmud, ini soal PH kalian yang dulu. Mahmud titik-titik ilas salal. Gitu. Kemudian ini dilihat ABC-nya. Dahabtu, dahaba, dahabat, dahabta. Ingat imbuhannya di belakang semua. Ini tuh ciri fi'il madhi. Berarti tinggal kalian pilih yang cocok yang mana. Ingat kalau di dalam soal menyebut nama, berarti itu menunjukkan apa namanya kata kerja di dia. Tergantung namanya nama seorang laki-laki atau perempuan. Nah, ini Mahmud. Mahmud kan nama laki-laki. Berarti huwa. Gitu. Nah, fi'il madhi yang huwa yang mana? Dilihat lagi apa namanya perincian kalian tadi. Dahabtu atau dahaba atau dahabat atau dahabta. Nah, yang dahaba itu dahaba ini. Oke, itu kalau jawaban kalian dahaba berarti betul. Oke, kemudian ini Aisyah. Kalau tadi Mahmud, sekarang Aisyah. Kalau Aisyah berarti iya. Dilihat ABC-nya. Semuanya menunjukkan ini fi'il madhi. Berarti tinggal dipilih yang cocok gitu ya. Yang cocok karena ini Aisyah berarti kan hiya. Nah, hiya berarti yang mana? Dahabtu, dahaba atau dahabat atau dahabta. Itu yang hiya. Nah, hiya dicermati itu ada dahabat itu. Ingat imbuhan tak sukun ini menunjukkan bahwasanya pelakunya siapa yang pergi, yaitu si hiya. Si hiyanya siapa? Dia perempuannya. Aisyah. Itu. Nah, berbeda nanti kalau kasusnya ini. Ya Ali, aina dahabta bil amsi. Ini kata tanya antara Utsman dan Ali. Ya Ali, wahai Ali, aina kemana dahabta? Nah, dahabta ingat ya. Kamu per kamu telah pergi. Wahai Ali, di mana dahabta kamu telah pergi? Kamu laki-lakinya ke si Ali. Dahabta kamu telah pergi bil amsi kemarin. Dijawab berarti saya telah pergi. Nah, kalau saya telah pergi, ini kan tanya ke Ali, kemudian Ali menjawab. Berarti yang cocok yang mana? Kalau saya telah pergi, dahab itu dahaba, dahabat atau dahabta? Ya, dahab tuh itu karena saya ini. Nah, itu penting ya anak-anak ya. Oke. Jadi itu jawabannya berbeda walaupun sama-sama pergi. Nah, kalau nomor 4, kalau tadi saya, ini sekarang nahnu. Dilihat saja siapa yang melakukan nahnu. Nahnu titik-titik kami, titik-titik ilal hadikoh ke kebun binatang, hadikotil hayawan, ke kebun binatang bil amsi kemarin. Berarti kami telah gila kami telah pergi, bahasa Arabnya yang mana? Dahabna, dahaba, dahabta, atau dahabta. Dahabat atau dahabta. Ya, kalau kalian mencermati di penilaian kalian untuk fi'il madhi yang nahnu kami dahabna. Nah, ini jawabannya. Tuh. Oke, itu ya. Itu contohnya. Sekarang kita masuk
ini ke fi'il mudhari'nya. Ini soal PH fi'il mudhari' kalian kemarin ya di tema at-ta'allum bil fasl. Ini Mahmud sama saja. Mahmud. Tinggal dilihat ini Mahmud yang melakukan. Berarti kan huwa. Itu. Karena Mahmud dia laki-laki huwa. Lah huwa kalau fi'il mudhari' ini kan dilihat. Oh ini tahfadu, yahfadu, ahfadu, nahfadu. Nah, di depannya ada ta, ada ya, ada hamzah, dan nun. Ini ciri fi'il mudhari. Semuanya fi'il mudhari. Tinggal dipilih yang paling pas untuk melengkapi ini yang mana. Disesuaikan dengan kata kerjanya. Oh, disesuaikan dengan pelakunya yaitu Mahmud. Mahmud itu dia laki-laki. Berarti huwa. Yang huwa yang mana? Yang tahfadu, yahfadu, atau ahfadu, atau nahfadu. Ya. Huwanya itu yang yahfadu ini. Kalian cermati lagi di itu. Apa namanya? Print-printan itu. Nah, kalau Aisyah perempuan, kalau dia perempuan di sini Aisyah itu ya. Berarti yang mana? Tinggal dilihat hia, dia perempuan hia. Oh, kalau fi'il mudhari hia, ibuannya apa ketambahannya? Tak. Nah, ini berarti bukan yafadu, bukan afadu, bukan afadu, tetapi tahfadu. Oke. Nanti beda lagi kalau saya. Nah, ini kan Usman tanya kepada si Aisyah. Ya Aisyah, aina tahfadina. Nah, kenapa di sini tahfadina? Nah, ingat ada imbuhan ta, ada imbuhan ya, sukun nun, fatkah di belakangnya. Berarti ini menunjukkan yang siapa yang menghafal. Itu adalah si kamu perempuan, yaitu Aisyah. Wahai Aisyah, di mana kamu perempuan, yaitu si Aisyah itu. Wahai Aisyah, di mana kamu menghafal dars pelajaran? Jawabannya kan berarti saya menghafal. Nah, kalau saya menghafal, itu imbuhannya yang mana? Yang tak, ya, hamzah, atau nun? Jawabannya yang hamzah, yang C. Tuh, kalau kalian cermati itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang terakhir nahnu, tinggal dilihat, gampang sekali itu. Nahnu. Tinggal dicocokkan. Nahnu ini kan sudah pilihannya sudah pasti fi'il mudhari semua. Nah, kecuali kalau di sini ada tambahan fi'il madhi ya itu lain. Ini kan apa namanya soalnya hanya fi'il mudhari semua. Nun, hamzah, ta itu fi'il madhi, fi'il mudhari semua. Berarti tinggal dilihat yang cocok dengan nahnu yang mana. Naktubu, aktubu, taktubu, atau taktubina. Nah, kalau saya itu ya berarti aktubu itu. Oke. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, jadi pembelajaran pada kesempatan kali ini seperti itu. Jadi ingat jangan lupa untuk memprint ya, untuk memprint apa namanya ringkasan itu dalam bentuk apa namanya gambar tadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita pakai terus, jadi harus disimpan, kemudian dipelajari. Baik anak-anakku, Bapak cukupkan pembelajaran sampai di sini. Nah, tatim dirasatana bihadal yaum. Insyaallah sawfa nastamir dirasatana fi usbu al-qadim. Oke. Baik, Bapak tutup. Hayya bina nahtim bi qiraa'ah hamdalah wa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.